yang kemarin ya, mengenai amal soleh, begitu ya, Ustaz Oh, Indra? siap. Siap. Baik, maka dengan itu kami persilahkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Teman-teman semua, amal soleh ini penting. Amal soleh ini penting. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kita butuh amal soleh. Dalilnya banyak. Contohnya surat 24 ayat 55. Nah, kan nggak pakai tuh Mas yang tadi kalau udah buka Quran ya. Siap. Bentar, Ustaz. Nggak apa-apa. Surat Nur ayat 55. An-Nur ayat 55. 55. Baik. Artinya adalah Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, jadi kita garis bawahi di sini teman-teman semua ya, kombinasi beriman dan amal soleh. Allah berjanji kepada kita, kalau kita beriman dan beramal soleh, Allah akan menguatkan, menjadikan kita berkuasa di dunia. Ya, Allah akan mengubah kondisi kita dari yang tadinya ketakutan menjadi aman sentosa. Yang tadinya bokeh jadi punya duit, kan begitu kan? Ya kan? Jadi teman-teman semua sekarang hari ini, logika lah, kita ngomong logika saja. Kalau kerja gaji kurang, solusinya yang paling muncul di kepala ngapain? Yang paling mudah muncul secara logis. Kalau kerja gaji kurang, Iya. minjem duit. Nah, ya kan? Kalau kerja gaji kurang, solusi pertama mungkin minjem. Solusi kedua mungkin lembur. Solusi ketiga ngojek, dan lain-lain. Cari tambahan kerja ya teman-teman semua ya. Duitnya dapat betul, tapi sakit. Padahal ada dua cara selain Allah bilang di surat Ibrahim ayat 7 ya, bersyukur nanti Allah tambah. Tapi kita juga harus ingat ini amal soleh. Kalau mau dirubah kondisinya dari yang tadinya susah, ketakutan, dan lain-lain menjadi aman sentosa, harus banyakin amal soleh. Sekarang saya belok dulu ke surat 16 ayat 97 untuk menguatkan. 16:97. An-Nahl. Ya. Ayat 97. Artinya adalah barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Jadi kalau punya amal soleh, melakukan amal soleh, Allah kasih kehidupan yang baik, kehidupan di dunia yang baik, dan dilipat gandakan balasannya nanti di akhirat, pahala yang lebih baik, yaitu surga. Jadi teman-teman semua, ingat kalau hari ini kita kurang, kalau hari ini kita belum cukup, kalau hari ini kita ketakutan, banyakin amal soleh. Ya, nggak usah mikir macam-macam dulu. Amal soleh pertama itu apa yang harus kita cari tahu kan? Nah sekarang masalahnya amal soleh itu yang mana? Ya, saya mau ajak teman-teman semua untuk berpikir agak ribet sedikit ya, agak nggak ribet lah sebetulnya, nggak ribet lah. Asal mau dibaca dengan tenang, pelan-pelan, insya Allah nggak terlalu ribet. Silakan buka surat Al-Baqarah ayat 277. Baik. Surat 2 ayat 277. Artinya adalah sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat,
mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati. Oke, kita baca ulang ya. Sungguh orang-orang yang beriman, satu iman. Dua, mengerjakan kebajikan, amal soleh, wa amilus solihat, amal soleh. Tiga, melaksanakan sholat. Empat, menunaikan zakat. Nah, kalau sholat dan zakat termasuk amal soleh, kenapa dipisah nih ya? Disebutnya terpisah, benar nggak? Oke, harusnya kan kalau orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, selesai itu. Tapi Iya. amal sholat dan zakat dipisahkan dari amal soleh. Oke. Nah, saya kalau pakai ayat ini nggak mau klaim buat diri saya sendiri, nggak mau klaim kalau sholat dan zakat adalah amal soleh. Kita lihat benang merahnya. Sholat itu wajib, sholat wajib ya. Ini bukan sholat yang sunnah nih. Kan innalladzina amanu wa amilus sholati wa aqomus sholah. Perintah yang sholat yang sering disebut di Al-Quran, maksudnya yang sering ya. Kalau sholat yang wajib sama zakat, zakat itu wajib ya. Sholat wajib sama zakat itu hukumnya wajib. Kalau nggak dikerjain, dosa. Bahkan kalau zakat nggak dibayar, musyrik. Kita udah bahas tuh. Ya, kita bahas surat 4, surat Fusilat ayat 6 sama 7. Ya, orang-orang yang menyekutukan Allah salah satunya adalah yang tidak menunaikan zakat. Nah, jadi teman-teman semua, sesuatu yang wajib jangan dianggap amal soleh. Jangan dianggap amal soleh. Karena yang namanya amal soleh itu adalah amal-amal yang kalau dilakukan kita dapat pahala, kalau nggak dilakukan kita rugi. Makanya amal soleh itu lebih banyak amal sunnah. Sholat bukan sholat wajib, yaitu sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib. Itu semua amal soleh. Ya. Sedekah, infak, sedekah, apalagi wakaf, itu amal soleh. Tapi zakat, karena kita punya tabungan setara dengan nisab 85 gram emas dan sudah dikuasai selama 1 tahun, itu mah wajib. Yang wajib-wajib itu kita jangan pikirin sebagai amal soleh. Jangan dipikirin sebagai amal soleh. Makanya banyak orang yang yang datang, saya sudah sholat, saya sudah zakat, tapi kok masih susah, kurang amal solehnya, kurang, bukannya. Menganggap bahwa yang dilakukannya itu adalah amal soleh, Ustaz ya. Iya. Padahal itu adalah amal wajib gitu. Amal wajib gitu. Yang amal wajib ini jangan dianggap amal soleh. Lihat semua sahabat-sahabat Rasulullah. Lihat semua orang-orang sukses. Mungkin ada yang kenal ya. Mungkin ada yang kenal. Mas Sabtuari Sugiharto dulunya pelaku riba dan lain-lain ya kan. Sekarang amal solehnya apa? Dia bikin sedekah rombongan. Wah, terkenal sekali tuh di daerah Jogja. Dewa Eka Prayoga ya, dulunya punya hutang sampai berapa? 7 miliar kalau nggak salah ya. Lalu begitu dia beramal soleh, apa amal solehnya sekarang? Dia punya sedekah jor-joran apa kalau nggak salah. Terus dia bikin pesantren segala macam gitu sekarang. Oke, mereka rata-rata punya tuh amal soleh yang jadi prasasti buat ngadep sama Allah. Buat buat tos-tosan lah sama Allah gitu loh. Ya, ini ilustrasi sederhananya begini. Kalau kerja absen itu wajib atau tugas? Wajib. Wajib. Kalaupun kita mengerjakan tugas dengan baik, tapi kalau kita nggak absen, kira-kira akunting ngaku kita kerja apa nggak? Dianggap tidak kerja, Ustaz. Dia nggak kerja. Menurut akunting absennya nggak ada, tapi bos bilang, tapi dia kerjaannya selesai. Debat akhirnya tuh, ya kan? Gini loh. Sholat itu ibarat absen, teman-teman semua. Meskipun kita sedekah, meskipun kita puasa, meskipun kita infak miliaran, kalau nggak sholat coba kan amal yang pertama dihisap adalah sholat. Kalau sholatnya baik dan diterima, maka amal yang lain akan dihitung. Kalau sholatnya tidak baik, tidak diterima, bahkan tidak sholat, amal yang lain kan nggak dihitung, benar nggak? Iya kan? Kan hadisnya demikian. Jadi teman-teman semua yang hari ini sudah sholat wajib, jangan mencukupkan diri dengan sholat wajib. Tambah dengan sholat-sholat yang lain, tambah dengan sedekah. Yang hari ini sudah zakat, tambah, jangan mencukupkan diri dengan zakat, tapi tambah dengan sedekah. Sedekah itu sunnah. Nah, yang sunnah-sunnah ini kita dari kecil didoktrin apa, Mas? Coba. Doktrinnya sunnah itu apa? Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak ngapa-ngapa.
Iya, kita ini didoktrin dari kecil begitu. Padahal kalau nggak dikerjakan rugi kita, rugi Sepakat, banget. Iya, sepakat. padahal di situ amal solehnya. Kalau cuma sholat doang, apalagi cuma wajibnya doang, meskipun sudah di masjid, meskipun berjamaah, tetap kurang amal solehnya. Siap, siap. Sekarang kita geser ke surat Wal Asri, surat Al-Asr, ayat surat 103. 103. Jadi Seth, singkatnya amal soleh itu adalah amal-amal sunnah gitu ya Seth? Ya, umumnya amal-amal sunnah. Siap, siap. Amal-amal yang kalau nggak dilakukan kita nggak dosa. Coba Mas dibaca nih, coba. Demi masa, Hmm. sungguh manusia berada dalam kerugian, Oke, lanjut. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Oke, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. oke. Sekarang amal soleh dan menasehati dipisah, Mas. Berarti kesimpulannya tugas kita menasehati itu adalah bukan, jangan dianggap amal soleh, tapi adalah tugas wajib. Bayangkan coba. Di level Ustadz Khalid Basalamah saja, dia ceramah kemana-mana. Dia bikin KHB, keberkahan hidup berbagi, mengkoordinir orang, ngumpulin dana, dikirim kemana, bener nggak? Ya kan? Di level Ustadz loh, di level Ustadz Lukmanul Hakim dia bikin gerakan infak beras, sekarang bikin lagi hadiah untuk muslimah, sekarang bikin lagi sedekah protein, sekarang bikin lagi macam-macam. Ya kan? Di levelnya siapa? Ustadz Umar Mita dia bikin ini, bikin itu, bikin rumah dakwah dan lain-lain segala macam. Ya. Jadi orang-orang yang tugasnya menasehati saja butuh amal soleh lain, Mas. Allah. Nggak cukup nih ceramah nih saya malam-malam nambah ngasih berbagi ilmu Allah 15 menit 20 menit nggak cukup, Mas. Saya butuh butuh amal soleh lain. Makanya saya masih ikut-ikutan ngangkat beras di gerakan infak beras, masih ngajak teman-teman, ayo yang mau ikut ngasih makan anak yatim silahkan. Kalau ada yang kenal, silakan salurkan sendiri. Kalau mau minta bantuan disalurin boleh. Kita ada gerakan infak beras, terserah, silakan. Kan itu mah bebas ya, mau kemana aja silakan. Yang penting saya punya amal soleh. Gitu. Nah, ini dia teman-teman semua. Kalau hidup mau nyaman, hidup mau enak, di dunia enak, di akhirat enak, banyakin amal soleh. Jangan cukup dengan sholat, jangan cukup dengan zakat, dan jangan cukup dengan saya udah ceramah kok, enggak, belum cukup, ya. Dan ingat teman-teman, surat terakhir sebagai penutup, surat 8 ayat 53. 853 atau 835. Coba lah dilihat dua-duanya lah. Siap, Ya, Al-Anfal. ya 853 dulu kayaknya Mas. 835 dulu deh. Saya lupa. 35 apa 53 Seth? 35 dulu, 35 dulu. 35. Oh, Bansos. 853 berarti Mas, salah, 53. Masya Allah. Oke. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. ini ya, jelas nih kata-katanya nih. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu nikmat yang telah diberikannya. Allah nggak akan mengubah nikmat yang sudah diberikan kepada saya, kepada Mas Rocky, kepada teman-teman semua. Selama ini dapat nikmatnya cuma 1 juta sebulan. Nggak akan dirubah tuh sama Allah. Sampai kita mengubah apa yang ada di diri kita sendiri. Oke? Jadi jangan dulu mikir lembur, jangan dulu mikir ngojek, ngobjek, cari sampingan, dan lain-lain. Yang pertama perbanyak amal soleh, yang kedua rubah diri. Rubah diri itu juga amal soleh, Mas. Makanya aslih nafsaka yasluh lakan nas. Rubahlah dirimu, Allah akan rubah lingkungan untukmu. Masya Allah. Iya, ya kan? Makanya mengubah diri, memperbaiki diri itu termasuk amal soleh. Siap. Amal soleh. Dan amal soleh adalah pekerjaan-pekerjaan, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang soleh. Betul nggak, Mas? Iya kan? Sepakat. Amal soleh adalah aktivitas yang dilakukan orang soleh. Benar nggak? Ya kan? Betul, Ngajar adalah aktivitas pengajar. Betul kan? betul. Belajar adalah aktivitas pelajar. Simpelnya begitu kan? Iya. Nah, kalau mau dianggap soleh, dianggap punya amal soleh,
Silakan baca surat 2 surat 3 114. Agar dianggap punya amal soleh. Siap. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang soleh. Oke. Orang soleh adalah orang-orang yang melakukan amal soleh, betul ya? Ya, Jadi amal soleh itu nomor 1. Jangan lupa iman kepada Allah dan hari akhir. Ya, kenapa hari akhir? Karena segala sesuatu akan dibalas nanti di hari akhir. Jadi hari ini yang mau berbuat jahat, ingat nanti dibalas. Yang hari ini berbuat baik, nanti dibalas. Kalau nggak dibalas sekarang, ya nanti di akhirat. Jadi nggak pernah rugi. Innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah, surat 4 ayat 40. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Allah nggak akan pernah menzolimi hambanya. Yang datang dengan kebaikan sedikit akan Allah lipat gandakan. Dan dibalas di akhirat nanti dengan balasan yang lebih banyak lagi. Jadi teman-teman semua beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini termasuk amal soleh. Amar ma'ruf, ngajak ke arah yang baik-baik. Nahi mungkar, mencegah dari yang buruk-buruk. Jadi jangan diemin nih, ada teman yang judi di sebelah kita, suruh berhenti. Ada teman yang masih maksiat, suruh berhenti. Ini nahi mungkar. Jangan berpikir nanti kalau saya tegur dia musuhin saya. Biarin aja. Nabi Muhammad dulu sama keluarganya akur-akur aja. Begitu jadi nabi ribut kan? Iya enggak? Iya kan? Lo musuhnya Nabi Muhammad siapa? Pamannya sendiri loh. Abu Jahal, Abu Lahab itu pamannya sendiri. Ya kan? Nabi Ibrahim musuhnya siapa? Bapaknya sendiri lawannya kan. Pertama kan bapaknya sendiri, baru lawan rajanya. Ayo. Nabi Musa lawannya siapa? Bapak angkatnya sendiri, Firaun. Jadi jangan pernah berpikir saya nggak negur karena takut nanti dia musuhin saya kehilangan teman. Ya, jangan berpikir begitu. Ya. Terus wa yusari'una fil khairat, dan sesegera mungkin berbuat kebaikan. Jadi kalau ada sesuatu hal yang baik, buru-buru, jangan ditunda. Ini teman-teman yang sholat di masjid, sholat Jumat di masjid, selesai sholat Jumat ada yang lagi gulung-gulung karpet, bantuin karena itu termasuk amal soleh. Iya kan? Ini ada pengajian, lagi ada yang gotong-gotong aqua atau air mineral lagi dibagiin, bantu gotongin, itu amal soleh. Itu amal soleh. Siyusari'una fil khairat, sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Kalau menurut ulama ya, mereka yang ingin bersedekah akan melewati 70 godaan setan. 70 godaan setan. Dan kalau udah melewati 70 godaan setan tersebut, dia akan melalui satu setan terakhir. Siapa? Kalau nggak dirinya sendiri, ya istrinya, katanya gitu. Iya kan? Iya, ini ulama yang bilang kalau nggak dirinya sendiri, ya istrinya. Gitu. Begitu mau sedekah, udah lewat setan-setan yang goib udah selamat, tiba-tiba istrinya bilang banyak amat, nggak jadi tuh. Iya kan? Ya kan? Kita kalau mau sedekah kan dilihat-lihat setan, aduh, begitu keluarin 100.000 mikir, ya Allah belum bayar listrik, ya Allah belum beli bensin segala macam, gantilah 5.000 aja, ya kan? Jadi setelah setan yang 70 yang goib itu, hati-hati dengan diri sendiri dan pasangan. Karena inna min azwajikum wa auladikum aduwwallakum, ya. Ini surat At-Taghabun ayat 11 atau ayat 14 ya. Sesungguhnya di dirimu dan di diri pasanganmu serta anakmu ini ada yang jadi musuh bagi kamu. Jangan sampai kita ngelawan pasangan nih. Ini Pak azwajikum ini belum tentu istri ya Mas, bisa pasangan. Ada istri yang musuhnya suaminya, contohnya Asiyah lawannya Firaun. Ada suami yang lawannya istrinya. Siapa? Nabi Lut lawannya istrinya juga. Nabi Nuh juga dihianati sama istrinya juga, ya kan? Jadi nggak jaminan nih. Yang suaminya Nabi, istrinya yang nggak taat ada. Yang suaminya penjahat, istrinya masuk surga ada. Jadi kalau hari ini yang suaminya belum taat, nggak usah kecil hati. Nggak usah kecil hati. Perempuan itu bisa masuk surga independen tanpa suami. Dan juga begitu juga suami, jangan ketakutan. Yang penting istrinya sudah ditegur, sudah dinasehati. Kalau nanti urusannya di akhirat, ya sudah. Urusan masing-masing.
gitu. Belum, kalau misalnya suami yang istrinya tidak taat, suaminya masuk neraka, wah Nabi Lut, Nabi Nuh masuk neraka tuh harusnya, benar gak? Karena kan Nabi Lut istrinya berkhianat, Nabi Nuh istrinya nggak mau ikut naik kapal, anaknya juga nggak mau naik kapal. Kalau perempuan masuk surga karena suaminya, harusnya Asia nggak punya istana di surga. Harusnya dia ke bawah masuk neraka karena Firaun. Jadi teman-teman semua, yang penting kita sudah mengingatkan, yang penting kita sudah beramal soleh, insya Allah kita bisa selamat. Mudah-mudahan kita bisa ngajak orang lain selamat juga. Itu tujuan utamanya, ya kan? Nah, Amin. kalau kita nggak yakin bisa ngajak orang lain, minimal kita bersama orang-orang yang kita pikir bisa nolong kita. Itu sih poin utamanya. Makanya saya bergabung di sini. Mudah-mudahan Mas Rocky bisa ngajak saya masuk surga. Amin ya Allah. Bu Juniarti, Bu Putrotul Islamia, Bu Aisyah, dan lain-lain semua bisa ngajak saya masuk surga. Karena jujur kalau pakai amal sendiri rasanya nggak mungkin masuk surga. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan amal-amal kita malam ini baca Al-Muluk, kita belajar Al-Quran, tadabbur Al-Quran, menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu, mengalir pahalanya untuk kita dan juga orang tua kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Apabila saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz Indra Firmansyah atas motivasi kajian Qur'annya pada malam hari ini. Semoga kita bisa senantiasa mengamalkan apa yang telah kita kaji bersama pada malam hari ini. Amin, amin. Amin, amin. Amin. Baik teman-teman sekalian, mohon izin untuk bisa membacakan nama-nama yang belum bisa dibacakan di awal tadi. Dari Ibu Siti Aisyah Bogor, minta doanya untuk sahabatnya Ibu Haja Ika Rika. Sebentar. Ibu Haja Ika Rika Prasinta yang besok akan operasi mium di RSUD Kuningan. Masya Allah. Dari Ibu Janwarti Pratiwi Makassar, mohon doanya untuk kedua orang tuanya Bapak Ahmad. Ini Ahmad, Bu. Bisa dinyalain mikir apa? Itu Andi. Oh, Andi. Masya Allah, iya ya, orang Bugis Andi. Bapak Andi Syamsuddin bin Wahid dan Ibu Andi Aisyah binti Dahlan Abdul Rauf. Berikutnya dari Muhammad Imbuh Ruwadi, titip doa untuk Maderun bin Kamari. Terus salam saudaranya Salamun Sodikin bin Maderun. Semoga lancar rezekinya, ibunya semoga sehat selalu dan lancar rezekinya, dan buat Muhammad Imbu juga semoga lancar kerja dan amin. Dari Lis Rabi'ah, untuk almarhum Suparso bin Mat Husain, ada Sa'adah binti Fulan, Sofia binti Fulan, Ali Ramdan, Ahmad Said, Rusmiyati binti Bidal Husaini bin Fulan, Siman bin Fulan, Sugeng bin Fulan. Titip doa yang sedang sakit COVID untuk Lis Rabi'ah. Dan juga dari Abdillah Fakih untuk almarhumah Mbah Ahmad Jelani, Mbah Tasriyah, Mbah Hartono, Mbah Sri Wilujeng, Mbah Matasid, Mbah Musri'ah, Mbah Kateman, Mbah Kasin, dan Bapak Abdul Rashid, Bapak Hashim. Sedang sakit Ibu Tuti Sri Handayaningrum, Ibu Siti Halimah, yang hamil Nurul Habibah, sedang sekolah dan mondok Naila Latif Salsabila, Muhammad Gofran Al-Fakih. Dari Ibu Siti Aisyah, mohon doa agar warungnya berkah. Amin. Dari Yuyun Susanti, mohon doanya untuk Yuyun Susanti dan ibunya yang sedang sakit, semoga diberikan kesehatan. Baik, kita niatkan dengan wasilah Al-Fatihah ini, Allah ridho. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan kembali lahir dan batinnya, jasmani dan rohaninya. Semoga yang sudah mendahului kita semua di sini, semoga amal ibadahnya diterima, diampuni segala dosa-dosa yang semasa hidup, dan kita bisa berkumpul di jannahnya Allah Ta'ala. Dan semoga segala apa yang kita hajat, yang kita bacakan tadi, Allah berikan yang terbaik. Ala hazinnya Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Baik, mohon izin berkenan untuk teman-teman semuanya yang ridho untuk mengaktifkan kameranya, boleh. Nah, saya akan mengambil gambar untuk dokumentasi ASN episode ke-48 ini. Terima kasih yang sudah mengaktifkan kameranya. Baik, tahan sejenak. 1, 2, 3. Alhamdulillah, hari ini ASN yang sampai akhir berjumlah 31 orang. 32. 32 ya. Tadi Iya. 31 udah bermasuk nih satu orang nih, siapa nih? Tadi keluar kayaknya masuk Oh lagi. gitu, iya benar. Iya. Astagfirullah. Baik, maka dengan itu mari sama-sama kita akhiri dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Terima saya kasih tutup ya. ya. Siap. Makasih Ustaz. Sama-sama.